Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai transmission media dari tugas mata kuliah Komunikasi Data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Istina Vila Putri dengan NIM 2002095020056 dari kelas PTIKC. Kategori media transmisi yang pertama yaitu guided atau terpandu. Media transmisi guided atau terpandu adalah media yang mampu mentransmisikan besaran-besaran fisik lewat materialnya. Contohnya yaitu kabel twisted pair, kabel koaksial, dan serat optik. Yang kedua yaitu unguided atau tidak terpandu. Media transmisi unguided atau tidak terpandu yaitu mentransmisikan gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan konduktor fisik seperti kabel atau serat optik. Contohnya itu gelombang radio dan inframerah atau infrared. Kabel twisted pair merupakan sebuah bentuk kabel yang dua konduktornya digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan gangguan elektromagnetik dari luar seperti radiasi elektromagnetik dari kabel, pasangan berbelit tak terlindung atau UTP kabel, dan wicara silang atau crosstel di antara pasangan kabel yang berdekatan. Adapun jenis kabel twisted pair yaitu yang pertama, unshielded twisted pair atau UTP yang merupakan kabel jaringan twisted pair yang bagian dalamnya terdiri dari 4 pasang kabel tembaga yang mana tiap pairnya dipilin atau twisted saling berlilitan sehingga membentuk sebuah pola berbentuk spiral. Kedua yaitu shielded twisted pair atau STP yang merupakan jenis kabel twisted pair yang memiliki lapisan aluminium foil sebagai pelindung pada bagian dalam kabel yang berfungsi untuk menghalangi gangguan elektromagnetik yang mempengaruhi internet. Aluminium foil pada kabel STP membungkus setiap pasang kabel tembaga, jadi akan ada 4 shielded pair aluminium dalam kabel. Koaksial. Koaksial adalah suatu jenis kabel yang menggunakan 2 buah konduktor. Pusatnya berupa inti kawat padat yang dilingkupi oleh sekat yang kemudian dililiti lagi oleh kawat yang berselaput konduktor. Jenis kabel ini biasa digunakan untuk jaringan dengan bedwin yang tinggi. Kabel koaksial mempunyai pengalir tembaga di tengah atau center core. Adapun fungsi koaksial yaitu untuk menghubungkan perangkat-perangkat di dalam jaringan komputer, misalnya untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Kabel ini tidak digunakan dalam topologi star karena jaringan dengan topologi star biasanya menggunakan kabel UTP untuk media transmisinya. Fiber optik. Fiber optik merupakan suatu media transmisi yang memiliki bahan utama yang terbuat dari serat kaca yang sangat halus dan telah dicampurkan dengan bahan plastik yang menggunakan pembiasan cahaya dalam melakukan transmisinya. Adapun fungsinya dalam mengirimkan data yaitu melalui modulasi kode pulse yang akan mengubah data analog kamu menjadi binar. Tentunya memanfaatkan bahasa komputer yang terdiri dari 1 dan 0. Kilatan cahaya yang cepat mentransmisikan rantai data binar ini. Flash atau kilatan cahaya memiliki 1 dan periode kegelapan yang sama mewakili 0. Adapun jenis fiber optik yaitu yang pertama fiber optik single mode yang merupakan kabel jaringan yang mempunyai transmisi tunggal sehingga hanya bisa menyebarkan cahayanya hanya melalui satu inti dalam suatu waktu. Yang kedua, fiber optik multimode yang merupakan kabel yang bisa mentransmisikan banyak cahaya dalam waktu yang bersamaan karena mempunyai ukuran inti besar yang mempunyai diameter sekitar 625 mikrometer. Bagian-bagian fiber optik multimode yaitu multimode step index dan multimode grade index. Gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwave merupakan salah satu gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang antara 1 meter hingga 1 mm. Gelombang microwave merambat dengan garis lurus. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh gaya gravitasi, namun mereka sulit untuk melewati rintangan seperti pegunungan, bukit, dan tembok.
Satelit merupakan suatu media transmisi yang mempunyai fungsi utama adalah untuk menerima sinyal dari stasiun bumi serta akan meneruskannya ke stasiun bumi lain. Satelit yang mengorbitkan ketinggian 36.000 km di atas permukaan bumi yang mempunyai angular orbital velocity yang sama dengan orbital velocity bumi. Pada dasarnya, dengan menempatkan 3 buah satelit geostationary di posisi yang tepat tersebut akan dapat menjangkau seluruh permukaan pada bumi. Gelombang radio yang merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki jangkauan frekuensi yang cukup luas dan biasanya dihasilkan oleh rangkaian isolator dalam alat-alat elektronika. Bentuknya tidak terlihat dan frekuensi radio kecil tapi memiliki panjang gelombang paling panjang. Biasanya digunakan untuk ponsel, televisi, radio, serta radar dan astronomi. Frekuensi dan panjang gelombang yang dihasilkan tergantung pada jumlah energi yang terlibat, dan radiasi elektromagnetiknya bergerak dengan cara osilasi elektrik maupun magnetik. Inframerah merupakan sinar elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang antara 700 nm dan 1 nm sehingga menjadikannya sinar yang tidak tertangkap mata. Radiasi dari sinar infrared akan terlihat pada spektrum elektromagnet apabila dilihat menggunakan spektroskop cahaya. Adapun karakteristiknya yaitu yang pertama, sumbernya bisa didapatkan dari radiasi panas. Kedua, memiliki panjang gelombang yang berbalik dengan suhu, yaitu ketika suhu naik maka panjang gelombang inframerah akan turun dan sebaliknya. Ketiga, berpotensi diintervensi oleh sinar matahari. Keempat, sinarnya tidak tertangkap mata cahaya. Dan yang kelima, tidak bisa menembus objek yang tidak transparan. Sekian pembahasan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.